rilis. Ya, oke. Kita tunggu rilis. Agar jaksa dapat menyusun dakwaan hingga nantinya jaksa bisa melimpahkan dakwaan kepada pengadilan untuk segera disidangkan perkara ini karena udah menyita waktu terlalu lama. Dia mempertanyakan kepada jaksa, kita juga boleh dong nanya ke jaksa. Kata jaksa sudah memenuhi. Setelah minggu kemarin, Polda Metro Jaya memanggil Ketua Umum YouTuber Nusantara Agri Fanani terkait laporan Roy Suryo dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, kini giliran Irjan Mosato yang menjalani pemeriksaan. Sedikitnya pemilik channel YouTube Mosato TV itu dicecar 45 pertanyaan. Ditemani kuasa hukumnya, Irjan tidak hanya dapat menjawab, tetapi juga membuktikan jika laporan Roy Suryo salah alamat. Atas keyakinannya, kuasa hukum Irjan memastikan laporan Roy Suryo terhadap kliennya tidak akan berdampak, sekaligus tidak akan membuatnya masuk penjara. Itu disampaikan Ade Darmawan usai mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan. Menurutnya, apa yang dituduhkan Roy Suryo terhadap Irjan merupakan kutipan narasumber, bukan ucapan secara personal yang ditunjukkan kepada Roy Suryo. Berpegang fakta itu, Polda Metro Jaya tidak melakukan penahanan maupun menetapkannya sebagai tersangka. Seperti diketahui, Roy Suryo melaporkan 7 orang yang diduga berafiliasi dengan relawan Jokowi. Adapun laporan yang dibuatnya, Roy Suryo menuding dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Pemeriksaan Mosato TV atas laporan Roy Suryo. Ya, jadi Pak Roy melaporkan. Kamu ngapain sih? Kita ngapain dia? Dilaporin. Kata Kimacan. Ini kata Kimacan. Jadi gini, tadi kita diperiksa, Saudara Irjan sudah menghadiri kooperatif sesuai dengan waktu yang ditentukan dari jam 10 pagi sampai sekarang. Pertanyaan 45 semuanya dijawab, di counter semua bahwa tidak ada fitnah, tidak pencemaran dan tidak ada di situ yang dinyatakan oleh Irjan secara personality bahwa dia melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Ya, untuk Saudara Irjan Mosato, saya rasa masih bisa enak tidur hari ini karena semua untuk laporan Roy Suryo ini salah alamat. Intinya pertanyaan semua bisa jadi 45 pertanyaan, substansialnya tidak ada, zero. Menurut pandangan kami, pengalaman kami di dalam pendampingan bahwa ini zero. Nol untuk Irjan Mosato. Bahwa semua yang disampaikan Irjan Mosato itu tidak ada hubungannya dengan dia secara personality. Bahwa yang dilakukan itu adalah semua kutipan yang berasal dari sumbernya. Nah, sehingga saya rasa ini sangat jauh dari untuk bisa masuk ke persoalan dicari-cari tindak pidananya. Tetapi saya yakin betul bahwa Mas Roy berusaha untuk mengandangin Mas Irjan. Tapi saya yakin betul ketika Anda membuat suatu bukti, tetapi bukti itu mampu di counter dengan tentunya fakta. Fakta, bukan narasi. Ya, fakta di mana fakta ini adalah alat bukti. Ya, bukan narasi atau katakan lagi nih, ada ijazah nih asli, ada palsunya. Ada palsu, ada aslinya. Itu namanya counter. Sementara itu, kedatangan praktisi hukum senior Eli Daneti yang juga merupakan relawan Jokowi membawa kabar cukup mengejutkan yang dipastikan akan membuat telinga kubu Roy Suryo merah mendengarnya, yakni soal berkas perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa yang sebentar lagi akan dirilis Polda Metro Jaya. Kabar mengenai berkas perkara tersangka Roy Suryo yang segera akan diumumkan dinyatakan lengkap atau P21 sudah seminggu ini menuai banyak perhatian publik. Kabar itu menggema begitu keras disuarakan para relawan Jokowi dan tim hukumnya yang diikuti sorak-sorai suara para pendukungnya menambah tensi perseteruan yang terjadi di antara kedua belah pihak makin memanas. Lantas, apa tanggapan kedua belah pihak mengenai kabar tersebut? Boleh dong nanya ke jaksa. Kata jaksa sudah memenuhi
udah lengkap. Terus tentu pasti ada P21. Nah, kalau kita hanya sedang menunggu bagaimana rilis dari Pak Dir P21 itu karena sudah satu prem ya, analisa dari penyidik dengan jaksa JPU ya, sudah satu prem, berarti P21 itu pasti akan dimunculkan. Insya Allah minggu ini rilis. Informasi dari saya, insya Allah A1, insya Allah saya yakin segera akan P21. Bukan karena dorongan kata-kata orang sebelum ini akan, enggak. Saya selalu kan bicara fakta, data, by law, by logic. Memang saya nggak bisa memastikan, menjamin, tapi data yang saya punya, insya Allah segera P21. Maka siap-siaplah kalian untuk tarung di meja peradilan. Saya sudah sumbernya saya 2 A1 sudah pegang saya. Pegang apa? Ya. Orang kalau terbiasa bohong itu ya kayak junjungannya tukang bohong. Tapi bagaimanapun juga kita jawab hari ini ya, dan kita tantang sekali lagi dengan tadi statement dari Mas Refli dan Pak Didit bahwa Polda Metro Jaya kemarin juga kita hormati statement Kombes Budi. Meski kejaksaan belum memberi isyarat apapun mengenai berkas perkara Roy Suryo P21, tekanan sudah diberikan para pendukung Jokowi kepada kejaksaan untuk segera melakukan penahanan terhadap Roy Suryo. Desakan agar Roy Suryo dan Dr. Tifa segera ditahan setelah P21 dirilis terus disuarakan para pendukung Jokowi termasuk tim hukumnya. Lantas, apa yang membuat tim hukum Jokowi begitu percaya diri jika berkas perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa akan segera dirilis dan keduanya akan segera dilakukan penahanan? Benarkah Roy Suryo begitu berbahaya hingga penahanan menjadi hal paling masuk akal meredam perlawanannya selama ini? Tolong buat narasi baru, jika ada novum baru silakan Anda buat statement ya, tapi mudah-mudahan karena perkara pidana ini di atas 5 tahun mungkin wajib tahap 2. Sudah layak ditahan lah. Ya, nanti kalau memang itu sudah memenuhi tahap 2, tentu penyerahan ke tahap 2 lagi. Tentu mungkin di situ ditahan insya Allah. Amin. Bukan kita menginginkan dan bahagia, tidak. Kita sudah capek ya, seorang intelektual tapi sudah seperti orang gila. Bahkan gila-gilaan, bisa-bisa jadi gila beneran gitu. Kedatangan kami ya ke sini ya tidak semata-mata hanya mendampingi Pak Irjan, tetapi saya telah ya mengajukan surat permohonan agar ditahan RT ini dan lain-lain ya. Kenapa? Ini udah terlalu meresahkan. Betul. Jadi artinya ini kalau dia masih dibiarkan di luar ini bisa membuat informasi-informasi baru yang kemudian mempengaruhi nanti proses peradilan. Jadi ini jelas-jelas sudah tidak kondusif keadaannya. Jadi saya minta, apalagi saat ini kan ya jelas kita lihat ya sudah tiap hari nongol terus di TV, muncul terus di TV, ya kan? Membuat lagi pemberitaan yang menurut kami ini jelas-jelas membiaskan proses penyidikan, ya kan? Makanya saya minta ketika nanti jaksa menyatakan P21 ya, atau menyatakan bahwa berkas perkara RT dan lain-lain kemudian dinyatakan lengkap, maka saya minta Pak Dirkrim Pak Dir, saya telah menyurat, saya minta untuk segera dilakukan penahanan. Boro-boro penahanan P21 saja belum jelas. Jadi tadi kami sudah mendiskusikan dengan kesimpulan kecil kemungkinan bisa P21 kalau berdasarkan analisis yang kami punyai. Jadi ada 4 aspek analisis itu. Satu, mengenai lampaunya waktu dan kelihatannya ini gamang, baik penyidik maupun kejaksaan maupun ini. Karena sampai sekarang ini kalau penyidik mengatakan sudah dilimpahkan tanggal 17 April dan tanggal 21 April kami ke Kejaksaan DKI belum ada, ya let's say tanggal 22 April, tapi sekarang tanggal 15 Mei. Padahal 7 hari seharusnya sudah ditentukan status itu bakal P21 atau tidak. Jadi ada kelihatannya kegamangan gitu ya. Tetapi secara formil dan material kami sudah sampaikan kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi bahwa kasus ini penuh banyak kesalahan atau pelanggaran hukumnya. Menanggapi kabar akan segera dirilisnya berkas perkara Roy Suryo CS, Ade Darmawan mengingatkan Roy Suryo untuk menyiapkan diri mengumpulkan jawaban pada saat persidangan nanti. Bagi Ade Darmawan, di persidangan itulah jaksa akan mencecar Roy Suryo mengenai berbagai klaimnya, terutama tuduhannya selama ini yang mengatakan 99,99% ijazah Jokowi palsu.
Ade Darmawan juga meledek Roy Suryo untuk menyiapkan mental dan energi Roy Suryo untuk bersiap menghadapi persidangan yang menurutnya tidak akan mudah dilalui Roy Suryo dan tim hukumnya. Tidak itu saja, Ade Darmawan juga menyinggung upaya-upaya Roy Suryo yang disebutnya berusaha mengamputasi hukum agar kasusnya dihentikan. Dan jika sindiran Ade Darmawan benar, mungkinkah upaya perlawanan Roy Suryo yang mendatangi berbagai lembaga hukum sudah tertutup rapat? Pertegas bahwa Roy Suryo, Dr. Tifa atau Robi, ya, konsentrasilah pada fakta persidangan, karena fakta persidangan membutuhkan energi yang cukup besar dalam artian tidak hanya pada kuasa hukumnya, tetapi memang di sini konsultasi jawab dan konsultasi terhadap apa yang harus dijawab itu akan menyita betul waktu. Ketika fakta persidangan itu tentunya digelar nanti di pengadilan, ini akan tentu menyita sekali. Dan ingat, jangan pernah berusaha mengamputasi hukum dengan cara-cara ada Komnas HAM, MK, CLS, Perdata, Petun, DPR RI, dan semuanya. Anda berusaha mengamputasi hukum. Hukum tidak bisa diamputasi. Itu analisa apa yang 9,99%? Itu biasanya ada sel ya, ada sel di mall-mall itu ya 99% diskon. Tapi kalau penambahan, pengurangan matematika, biologi apapun tidak ada. 1 tambah 1, 2 dikurang ini. Mungkin gitu, jadi nggak ada itu. Jadi jangan Anda mengada-ngada 99% dengan ilmu Anda yang hanya bawa map setiap TV ke TV. Yang Anda tampilkan hanya fotokopi yang tidak jelas, yang tidak dapat Anda pertanggungjawabkan. Makanya saya bilang sudah basi, bau kentut. Ya, map asli itu sudah bau kentut. Jadi tolong buat narasi baru, jika ada novum baru silakan Anda buat statement. Namun yang tak kalah mengejutkan dari pernyataan Ade Darmawan, yakni imbauan kepada Purnawiran Jenderal agar berhenti memberi dukungan pada Roy Suryo. Peringatan itu dilayangkan usai santer. Dikabarkan ada tokoh besar di belakang gerakan Roy Suryo yang mencoba menghalang-halangi kasusnya naik 21 untuk disidangkan. Lantas siapa jenderal yang dimaksud Ade Darmawan? Dan apa pula yang membuat Ade Darmawan yakin kali ini tokoh besar sekalipun itu mantan jenderal tidak akan dapat menyelamatkan Roy Suryo dari jerat hukum dalam kasus yang dihadapinya saat ini? Siapapun di belakang Anda, dia hanya mampu menghambat. Sekali lagi ya, saya katakan bahwa kalau ada dukungan dari jenderal ataupun siapapun yang ada di belakang Anda, dia tidak mampu mengamputasi hukum. Kenapa? Karena hukum tidak boleh diamputasi. Tetapi hukum harus dipertanggungjawabkan dan difaktakan dalam peradilan. Kalau Anda nggak salah, ya kenapa Anda takut? Sebesar apapun orang, mau orangnya gemuk, mau kurus, mau pangkatnya bintangnya 7 sampai ke kaki-kaki, ingat, orang yang besar memiliki integritas, kredibilitas, dan pengabdian. Wahai jenderal, wahai orang besar yang pernah menjadi menteri, wahai orang yang pernah menjadi pimpinan satu lembaga, Anda bisa sampai memimpin lembaga itu. Kenapa? Karena Anda memiliki integritas, Anda memiliki memiliki kesadaran tinggi tentang hukum. Dan saya himbau kepada Anda, kalau ada yang tersinggung aja nggak apa-apa, tetapi saya hanya menghimbau Anda bisa sampai ke puncak itu karena Anda memiliki integritas dan paham hukum serta mengikuti aturan-aturan hukum termasuk sumpah jabatan. Sehingga jangan didukung, yang kita tersangka kok didukung, malu-maluin. Ya, ingat, banyak pengacara yang akan malu. Ya, kalau ini sampai dibawa ke ranah peradilan, apalagi Pak Lecu katakan bahwa akan dilakukan penahanan. Misalnya kalau permohonan Pak Lecu dikabulkan, ya, itu akan malu semua. Gitu loh. Jadi ingat, orang besar ataupun orang-orang yang mendukung Roy Suryo yang katanya sih ada, tapi nggak ada sih. Nggak ada orang besar sih yang mendukung. Percaya deh. Nggak. Saya yakin 1000% tidak ada orang besar yang akan mendukung Roy Suryo CS dan Dr. Tifa. Kenapa? Kecuali orang yang tidak pernah menang.
selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.